Philosophical assumption atau asumsi filosofis. Jadi ketika seseorang melakukan penelitian, sebenarnya dia tidak benar-benar netral. Tanpa disadari, setiap peneliti itu membawa keyakinan, pandangan tertentu mengenai hal tersebut. Jadi tentang apa yang dianggap nyata, apa yang dianggap sebagai pengetahuan, dan bagaimana cara terbaik untuk memahami sesuatu. Nah, pandangan-pandangan inilah yang disebut sebagai asumsi filosofis. Asumsi ini bisa muncul karena banyak hal, bisa dari pendidikan yang ditempuh oleh peneliti, buku-buku yang sudah dibaca, dari sampai ke lingkungan akademik tempat dia belajar. Nah, semua hal tersebut itu perlahan membentuk cara berpikir tentang penelitian. Kayak di sini ada 5 fase besar yang menggambarkan perjalanan peneliti dari awal sampai akhir. Fase ini membantu membantu kita memahami di mana posisi filosofi dan teori berada dalam proses penelitian secara keseluruhan. Untuk yang fase pertama di sini ada the researchers as a multicultural subject, di mana peneliti sebagai individu yang memiliki latar belakang dan nilai-nilai. Fase ini berfokus pada penelitinya. Jadi peneliti di sini sebagai subjek. Fokus utamanya menyadari latar belakang dan nilai diri sendiri. Jadi pada fase pertama ini peneliti harus tahu siapa saya sebagai peneliti dan bagaimana saya mempengaruhi penelitian. Untuk yang fase yang kedua yaitu theoretical paradigma dan perspektif. Pada fase ini itu berkaitan dengan paradigma dan teori. Di sini menentukan cara pandang dan landasan filosofis. Jadi dari sudut pandang apa saya sebagai peneliti itu melihat realitas ini. Yang ketiga, research strategies. Strategi penelitian. Pada fase yang ketiga, peneliti memilih pendekatan yang sesuai. Jadi pada fase ketiga ini mencakup bagaimana cara peneliti akan meneliti fenomena dalam penelitian. Untuk fase yang keempat yaitu methods of collection and analysis. Metode penelitian, cara pengumpulan dan analisis. Metode dan analisis. Pada fase yang keempat ini itu berkaitan mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data. Jadi data apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana peneliti dapat memahaminya. Untuk yang fase kelima, interpretasi dan evaluasi. Pada fase kelima, peneliti menafsirkan dan menilai hasil penelitian. Jadi, ini menjawab apa makna temuan ini dan bagaimana peneliti menyampaikannya dengan jujur dan bermakna. Selanjutnya yaitu mengapa asumsi filosofis itu penting. Jadi memahami dasar filosofis dalam penelitian itu penting karena dasar filosofis ini mempengaruhi setiap pilihan atau setiap langkah penelitian yang kita ambil, mulai dari bagaimana cara kita melihat masalah, terus menentukan pertanyaan penelitian atau melihat asumsi dari bagaimana cara kita mengasumsikan penelitian dan hingga cara kita mengumpulkan dan menafsirkan data. Misalnya kalau kita percaya bahwa kenyataan hanya bisa diukur dengan angka, maka kita akan memilih metode penelitian kualitatif. Namun kalau kita percaya bahwa
kenyataan itu bisa berbeda-beda tergantung pada pengalaman dari setiap orang, maka kita akan memilih penelitian kualitatif yang mencoba memahami latar belakang atau mencoba memahami pengalaman di balik setiap orang. Ini ada 4 asumsi dasar dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ada 4 asumsi utama yang membentuk cara peneliti berpikir dan bertindak. Yang pertama yaitu ontologikal. Ini mengenai tentang hakikat realitas. Jadi peneliti kualitatif percaya bahwa kenyataan itu tidak tunggal, melainkan terdiri dari banyak versi. Yang kedua yaitu epistemologikal, atau tentang cara mengetahui. Ya, pengetahuan dianggap berasal dari pengalaman langsung dan hubungan dekat dengan partisipan. Jadi peneliti tidak bisa hanya mengamati dari jauh, tetapi harus terjun ke lapangan, ikut merasakan dan berinteraksi dengan orang yang diteliti. Yang ketiga, aksiologi, tentang nilai dan etika. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak berpura-pura netral. Karena itu peneliti perlu jujur dan terbuka tentang posisi serta mengakui bahwa hasil penelitian juga dipengaruhi oleh cara pandang pribadinya. Misalnya, dalam penelitian tentang gender, pandangan peneliti terhadap isu perempuan akan sangat berpengaruh terhadap interpretasi datanya. Yang keempat yaitu metodologikal, tentang cara melakukan penelitian. Nah, proses penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berkembang seiring berjalannya waktu. Peneliti bisa memulai dari data, lalu secara perlahan membangun pola atau teori, bukan sebaliknya. Nah, pernyataan peneliti ini berubah di tengah jalan menyesuaikan dengan pertemuan di lapangan. Itulah mengapa penelitian kualitatif disebut induktif atau karena pemahaman muncul di bawah dari data yang nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menulis asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Jadi, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana dan mengapa asumsi filsafat, philosophical assumption perlu dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif, serta bagaimana penelitian dapat menampilkan dalam tulisan ilmiah mereka. Jadi untuk asumsi filsafat itu kadang tersembunyi. Dalam banyak penelitian kualitatif, asumsi filsafat tidak selalu terlihat secara langsung. Namun, pembaca yang jeli itu bisa menyimpulkan atau mendeduksinya dari tema-tema yang muncul, cara penelitian menyajikan kutipan subjektif dari partisipan, adanya kecenderungan atau bias peneliti yang tampak dalam interpretasi desain penelitian yang berkembang secara terbuka dan bertahap. Terus untuk asumsi filsafat bisa disampaikan secara eksplisit. Jadi di penelitian lain itu asumsi filsafat itu dijelaskan secara eksplisit. Biasanya dalam bagian metode penelitian atau bagian deskriptif pendekatan kualitatif. Pada bagian ini itu penelitian membahas topik seperti ontologi atau pandangan terhadap tentang hakikat realitas, epistemologi atau pandangan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dan asumsi yang lain untuk menjelaskan dasar pemikirannya. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretive framework atau bisa dikatakan itu kerangka interpretif adalah cara pandang atau perspektif filosofis yang digunakan peneliti untuk memahami makna dari pengalaman manusia dalam konteks sosial budaya tertentu. Jadi dalam penelitian, terutama dalam metode kualitatif, interpretive framework itu membantu peneliti menafsirkan realitas sosial bukan sekedar mengukurnya secara objektif seperti pada penelitian kuantitatif. Jadi untuk interpretive framework itu didasarkan pada keyakinan bahwa realitas itu bersifat subjektif. Setiap individu itu membangun maknanya sendiri melalui interaksi sosial. Jadi peneliti itu berperan sebagai penafsir atau interpreter terhadap makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Untuk yang selanjutnya yaitu
positivism atau bisa dikatakan itu pandangan atau sistem kepercayaan dalam penelitian yang berasal dari positifisme tetapi lebih fleksibel. Nah, jika positifnya itu percaya bahwa kebenaran bersifat objektif dan dapat ditemukan secara pasti melalui metode ilmiah, nah maka post positifnya itu mengakui bahwa tidak ada kebenaran. Semua pengetahuan bersifat sementara dan dapat direvisi. Jadi ciri-ciri utama itu tidak dapat dipercaya pada hubungan sebab akibat, masih menggunakan pendekatan ilmiah, bersifat logis, empiris, dan sistematis. Jadi pendekatan dalam penelitian post positif itu melihat peneliti sebagai rangkaian langkah logis, problem, pertanyaan, data, hasil, dan kesimpulan. Menggunakan berbagai sumber data dan banyak lapisan analisis untuk meningkatkan ketepatan atau validasi. Sering menulis laporan peneliti dengan struktur mirip penelitian kuantitatif. Masalah, pertanyaan, metode, hasil, dan kesimpulan. Menerapkan teori a priori atau teori yang sudah ada sebelumnya untuk membimbing penelitian. Jadi kesimpulannya sendiri itu post positifme itu pendekatan ilmiah yang tetap mencari kebenaran secara objektif namun menyadari bahwa semua pengetahuan itu bersifat sementara dan harus diuji terus-menerus melalui bukti dan logika. Untuk selanjutnya yaitu sosial konstruktivis atau bisa dikatakan itu konstruktivisme sosial adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama orang lain. Nah, jadi keterkaitan sosial konstruktivisme itu berpandangan bahwa realitas dan pengetahuan dibentuk melalui interaksi sosial, bahasa, serta konteks budaya. Hal ini selaras dengan paradigma penelitian kualitatif yang meyakini bahwa kebenaran dan makna tidak bersifat tunggal tetapi dikonstruksi oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial mereka. Nah, jadi dalam metode kualitatif ini berusaha memahami bagaimana individu memaknai pengalaman mereka dalam konteks sosial tertentu. Pengetahuan yang dihasilkan bukan sesuatu yang ditemukan melainkan dibangun bersama. Contoh, penelitian menggunakan wawancara untuk memahami bagaimana pelaku usaha memaknai penggunaan kris dalam peningkatan pendapatan. Makna keberhasilan dan kemudian transaksi dikonstruksi melalui pengalaman interaksi sosial antara pelaku usaha dan pelanggan. Nah, jadi kesimpulan sendiri dari sosial konstruktivisme itu menjadi landasan filosofi metode kualitatif karena keduanya menekankan bahwa pengetahuan dan makna tidak bersifat objektif melainkan dihasilkan melalui interaksi sosial dan interpretasi manusia. Selanjutnya yaitu transformative framework atau bisa dikatakan itu kerangka penelitian kualitatif yang berorientasi pada perubahan sosial dan keadilan. Nah, kerangka ini itu digunakan peneliti ketika pendekatan tradisional seperti post positif atau konstruktivisme dianggap tidak cukup memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Jadi ini tuh kayak lebih ke kelompok minoritas. Nah, artinya itu peneliti tidak hanya ingin memahami dunia sosial tapi ingin mengubah menjadi lebih adilnya. Jadi ciri dasarnya itu prinsip utama dari transformative framework itu adalah pengetahuan atau knowledge itu tidak netral yang mencerminkan kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi tujuan utama itu meningkatkan kehidupan manusia masyarakat, pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, mengatasi ketidaksetaraan atau penindasan, serta mendorong perubahan sosial dan reformasi. Kelompok sasarannya itu mungkin minoritas, sosial, ekonomi, perempuan, kelompok yang tertindas karena ras, kelas sosial, atau agama. Jadi ciri penting itu dalam framework itu antara lain yaitu bersifat partisipatif dan disebut juga participative action research. Fokusnya adalah mendorong perubahan dalam praktik sosial. Untuk selanjutnya itu membantu individu membebaskan diri. Jadi penelitian ini itu diarahkan untuk membantu orang bebas dari penindasan dan pembatasan.
misal dalam bahasa, media, prosedur kerja, atau sistem sosial. Peneliti bekerja bersama partisipan sebagai sejajar. Jadi pada dasarnya itu itu bersifat emansipatoris atau mendorong pembebasan diri dari struktur sosial yang tidak adil. Peneliti menciptakan ruang dialog dan refleksi kritis agar masyarakat menyadari potensi mereka dan memperjuangkan haknya. Fokusnya adalah pemberdayaan atau saya dapat dikatakan di awal tadi, yaitu memperjuangkan kaum minoritas. Untuk perspektif di sini ada perspektif modern yang mana postmodern ini dapat dianggap sebagai sekumpulan teori atau perspektif yang memiliki suatu kesamaan. Nah, konsep dasar dari perspektif ini adalah klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia yang saat ini dalam berbagai perspektif seperti kelas, ras, gender, dan kelompok lainnya. Nah, ini adalah kondisi negatif dan mereka menunjukkan diri mereka di hadapan hierarki kekuasaan kendali oleh suatu individu dan berbagai makna dari suatu bahasa. Kemudian ada pragmatis. Ada banyak bentuk pragmatis yang mana arti pragmatis sendiri ini adalah individu yang menganut kerangka interpretatif. Berbagai pragmatisme berfokus pada hasil penelitian yang berupa tindakan, situasi, dan konsekuensi dari suatu penyelidikan atau penelitian. Nah, alih-alih pada kondisi yang antecedent seperti dalam post-positivisme, dalam praktiknya individu yang menggunakan pandangan dunia ini akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Akan menggunakan berbagai sumber pengumpulan data atau fokus pada implikasi praktis dari suatu penelitian dan akan menekankan pentingnya melakukan penelitian yang paling tepat dalam menjawab permasalahan dari suatu penelitian. Lalu ada teori feminis, yang mana pendekatan penelitian feminis ini berfokus pada pengalaman dan ketidakadilan yang dialami oleh suatu perempuan dalam sistem sosial patriarki. Gender digunakan sebagai lensa analisis utama untuk mengungkap ketimpangan kekuasaan dan dominasi. Penelitian feminis menyoroti isu seperti peran gender, kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan, serta interseksionalitas dengan faktor ras, kelas, dan juga usia. Tujuannya bersifat transformatif, mendorong suatu perubahan sosial, pemberdayaan perempuan, dan menantang struktur yang menindas. Metode yang digunakan bersifat reflektif, kolaboratif, dan terbuka dengan menempatkan adanya posisi peneliti secara sadar untuk menghindari adanya bias dan juga objektivitas. Lalu di sini ada teori kritis dan juga teori ras kritis. Perspektif teori kritis itu berfokus pada pemberdayaan manusia untuk melampaui adanya batasan ras, kelas, dan juga gender. Peneliti kritis dapat merancang misalnya sebuah studi etnografi untuk memasukkan perubahan dalam cara orang dalam berpikir, mendorong orang untuk terus berinteraksi dan lain sebagainya. Lalu untuk teori dari ras kritis atau CRT, ini memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam kuat dalam kerangka masyarakat pada suatu di Amerika. Nah, CRT ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu tujuan pertamanya adalah menyajikan kisah-kisah tentang diskriminasi dari perspektif orang yang memiliki kulit hitam. Sebagai tujuan kedua, lalu ada CRT berargumen untuk penghapusan penindasan dari rasial. Yang terakhir yaitu membahas area perbedaan lainnya seperti gender, kelas, dan ketidakadilan yang dialami oleh suatu individu. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai teori queer atau queer teori. Teori queer sendiri itu dicirikan oleh beragam metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu atau Plumer nomor 2011A Watson 2005. Sebagai sebuah literatur yang terus berkembang, teori ini mengeksplorasi beragam kompleksitas konstruksi identitas dan bagaimana identitas bereproduksi dan berperan dalam ranah sosial. Lalu pada Plumer nomor 2011A itu memberikan gambaran singkat
mengenai sudut pandang teori queer, yaitu yang pertama, baik biner heteroseksual atau homoseksual maupun pemisahan jenis kelamin atau gender ditentang. Lalu terjadi desentralisasi identitas. Semua kategori seksual lesbian, gay, biseksual, transgender, heteroseksual bersifat terbuka, cair, dan tidak tetap. Lalu ada homoseksual arus utama dikritik. Selanjutnya kekuasaan diwujudkan secara diskursif. Semua strategi normalisasi dihindari. Karya akademis mungkin menjadi ironis dan seringkali lucu dan paradoks. Versi posisi subjek homoseksual terukir di mana-mana, penyimpangan ditinggalkan, dan minat terletak pada perspektif dan pelanggaran orang dalam dan orang luar. Objek kajian yang umum adalah film, video, novel, puisi, dan gambar visual. Lalu yang terakhir, minat yang paling sering muncul adalah dunia sosial yang disebut sebagai kelompok pinggiran seksual radikal. Misalnya drag king, permain seksual, atau lainnya. Selanjutnya ada teori disabilitas. Penyelidikan disabilitas membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, yang dikutip dari Martens 2009 sampai 2010. Dan Martens 2003 menceritakan bagaimana penelitian disabilitas telah berkembang melalui berbagai tahap dari model medis disabilitas atau penyakit dan peran komunitas medis dalam mengatasinya, sehingga respon lingkungan terhadap individu penyandang disabilitas. Lalu ada praktik penggunaan kerangka interpretasi keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Praktik penggunaan kerangka kerja interpretatif keadilan sosial dalam studi kualitatif bervariasi, bergantung pada kerangka kerja yang digunakan dan pendekatan peneliti. Namun, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu permasalahan dan pertanyaan penelitian yang dikaji bertujuan untuk memungkinkan peneliti memahami isu atau topik tertentu. Hal yang kedua, prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian materi kepada khalayak, serta standar evaluasi dan etika menekankan sikap interpretatif. Hal yang ketiga, praktis etis. Para peneliti mengakui pentingnya subjektivitas sudut pandang mereka sendiri. Hal yang keempat, penelitian dapat disajikan dengan cara tradisional seperti artikel jurnal atau dalam pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Selanjutnya ada linking philosophy and interpretive frameworks atau kerangka interpretatif dan keyakinan filosofis terkait. Nah, di sini itu terdapat tabel yang menjelaskan mengenai kerangka interpretatif dan keyakinan filosofis terkait. Yang pertama itu membahas tentang kerangka interpretasi. Contohnya positivisme, yaitu keyakinan ontologisnya, hakikat realitasnya, membahas sebuah realitas tunggal ada di luar diri. Peneliti mungkin tidak dapat memahaminya atau mencapainya karena kurangnya hal yang absolut. Lalu ada keyakinan epistemologis atau bagaimana realitas diketahui. Realitas hanya dapat didekati, namun realitas dibangun melalui penelitian dan statistik. Interaksi dengan subjek penelitian dijaga seminimal mungkin. Validitas berasal dari rekan sejawat, bukan partisipan. Lalu ada keyakinan aksiologis atau pranilai. Bias meneliti perlu dikontrol dan tidak diungkapkan dalam suatu penelitian. Yang terakhir itu keyakinan metodologis atau pendekatan penyelidikan. Itu penggunaan metode ilmiah dalam dan penulisan bertujuan penelitian adalah untuk menciptakan pengetahuan baru.
metode itu sendiri itu penting untuk metode deduktif juga penting seperti pengujian teori, penentuan variabel penting, dan perbandingan antar kelompok.